wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ila wabarakatuh. hadratina Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa ana usalli ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhanallahi ta'ala wa nafa'na bihi kita wa amin. Amin. Oke, kemarin terakhir sampai apa ya? Memasak itu ya. Memasak, nyapu. Ini ada tambahan. Jadi kemarin ada yang baru kita baca. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 9 ya. Ini yang kemarin ada yang belum kita baca. Kitab putih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi durusi Umdatul Fiqh Asy-Syafi'i Alhamdulillah al-Sadis Sahifah 360 wal lisai hukukun kama anna rijali alaihi hukukan bil ma'ruf ya. Jadi perempuan itu juga punya hak seperti juga laki juga punya hak ya. Saya artinya sama-sama punya hak bil ma'ruf yang telah umum ya. Wal ma'ruf ya wal ma'ruf adapun yang dimaksud ma'ruf itu ima ayakuna al-urf. Yang dimaksud hak secara umum itu apa? Yang telah umum diketahui yaitu hak yang berupa urf. Urf itu kebiasaan ya. Kama yaqulu jamaahirul ulama yarju ilaihi wa yahtakimu ilaihi fa'urfus shalihin wa 'urful muslimin fi zamanin wa makanin. Nah, kemudian para ulama berpendapat, ya, uruf itu kebiasaannya itu kembali adat istiadat itu kembali kemana? Ya, maka kembali kepada kebiasaannya orang-orang muslimin. Nah, dan juga kebiasaannya orang-orang soleh di setiap zaman dan setiap waktu. Nah, kemudian bagaimana kebiasaannya orang-orang soleh dan orang muslimin itu bagaimana? Ya. Anal mar'ata takhdumu baina zawjiha. Bahwasanya sesungguhnya perempuan itu melayani atau mengurusi rumahnya suami, ya, melayani rumahnya suami. Fa'dur ila ummahatil mu'minin kunna yakumna ala khidmati baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedangkan kondisinya adalah yang mana ummahatil mu'minin, istri Nabi itu beliau melayani yang mengurusi rumahnya Nabi. Fi sahihani min hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Berdasarkan apa? Ini dalam kitab sahih ini hadis Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dari Aisyah. Qalat berkata Aisyah, "Kununa itu di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siwakahu wa tuhuru." Fayam'usuhu Allahu minal laili mansha. Nah, katanya beliau, kita itu juga melayani Rasulullah seperti apa? Menyiapkan siwaknya, menyiapkan apa? Air untuk mandi, gitu ya, untuk bersuci di sana. Fayam'usuhu, kemudian Allah mengutus kepada Nabi minal laili dari suatu malam, mansha, ya seperti Allah yang ingin kehendaki. Wabil hadis sahih, adapun dalam hadis sahih yang lain, an Ummi Maimunah radhiyallahu anha, qalat dari Ummu Maimunah radhiyallahu anha. Qalat berkata Ummu Maimunah, ya, wada'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghuslan faghtasala min al-janabah. Nah, tadi yang pertama dari Aisyah ya, kemudian yang kedua ini dari Ummu Maimunah. Nah, beliau berkata, aku meletakkan atau menyiapkan perangkat mandi gitu ya untuk Rasulullah. Kemudian Rasulullah mandi janabah. Nah, dengan hadis yang tadi yang telah disebutkan tadi, walidaka ajma'a al-ulama ala masyru'iyyati khidmatil mar'ati li zawjiha. Berdasarkan hadis tadi, dua hadis tadi, maka para ulama berijma tentang bahwasanya
khidmatul mar'ati, pelayanan istri terhadap suami itu adalah sebuah syariat, sebagian dari syariat Islam. Jamaah ahli ilmi, ya, illa man syadda, kecuali yang apa ya, yang berbeda gitu ya. Wa huwa qaulu dhaifin. Nah, adapun yang tidak ada yang berpendapat bahwasanya pelayan istri dan suami itu tidak wajib, yang urusan rumah itu tidak wajib, ya. Sehingga itu adalah qaul yang dhaif. Ala anna mar'ata takhdumu zawjaha wa taqumu ala ri'ayatihi. Sesungguhnya perempuan itu melayani suaminya dan juga dia berlindung di bawah perlindungan suaminya. Li'annahu la afdhala min ummahatil mu'minin. Ya, bahwasanya itu tidak ada yang lebih utama lagi daripada istrinya Nabi, itu kan. Yang paling utama istrinya Nabi. Nah, istrinya Nabi aja menyiapkan tadi ya, mandinya Rasul, siwaknya Rasul, ya, dan sebagainya itu, apalagi yang lain gitu loh. Ya harusnya ngikut gitu loh. Yang beliau-beliau yang lebih utama aja begitu, apalagi ya kita zaman-zaman akhir ini, masa kita nggak mengikuti istri Nabi, mau ikuti siapa lagi gitu ya. Maksudnya begitu. Wahadihi bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-karimah bintil karim salawatullahi wasallami alaihi radhiyallahu anha, Fatimah takhdumu zawjaha hatta ayyadaha tafarrahat bisababi tahniha linnawa radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, putri Nabi ya, yaitu Fatimah Zahra, beliau itu melayani suaminya ya. Sehingga beliau itu tangannya luka saat beliau menggiling gantung ya, seperti yang diceritakan dalam penelitian kemarin ya. Jadi beliau menggiling sampai tangannya itu luka. Linnawa radhiyallahu anha wa ardhaha, dan itu suaminya itu ridho. Dan kemudian ceritanya kan waktu itu Rasulullah juga malah menganjurkan kan, ya kalau aku mau meringankan batu sedunia ini untuk menggiling ya bisa, cuman kan dengan kamu melakukan sendiri kan itu melayani suamimu gitu. Paham ya yang maksudnya? Jadi ya dari kemarin tidak wajib kayak nyuci apa-apa itu tidak wajib. Mencuci pakaian suaminya wajib ya menurut Imam Syafi'i, tapi menurut Imam Hambali wajib. Nah, tapi kondisinya adalah istri Nabi itu melakukan menyiapkan urusan rumah tangga untuk diatur gitu ya. Nah, kemudian kalau kita mengingkari ya bagaimana gitu. Ya kita harus mengikuti kondisinya, harus mengikuti istri Nabi. Paham ya? Bisa ditangkap ya ceritanya. Mati terus. Baik, kita lanjut ke chapter berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. La ta'ata li zawjin fil ma'siyah. Tidak ada ketaatan terhadap suami dalam maksiat. Hal tajibu ala zawjati ta'atu zawji idza amaraha bi maksiatillah. Apakah wajib bagi seorang istri menaati suami ketika suaminya memerintahkan terhadap hal-hal yang bermaksiat kepada Allah? Al-jawab, la tajibu bal tahrumu li'annahu la ta'ata li makhluqin bi maksiatil khaliq. Ya, yang demikian itu tidak wajib, tetapi hukumnya haram. Karena apa? Karena tidak ada ketaatan ya terhadap makhluk ya dalam hal kemaksiatan kepada Khaliq, kepada Allah. Maksudnya kita tidak perlu taat kepada makhluk ya, sedangkan itu adalah bermaksiat kepada Allah, gitu ya. Kama fi syarhi Riyadhis Shalihin, seperti yang dijelaskan dalam kitab Riyadhis Shalihin di Muhammad bin Shalih Juz awal halaman 332. Qauluhu ta'ala ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yakni yang dimaksudkan kemarin ya, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, anna ar-rajula huwa al-qayyim alladhi lahu al-amru 'ala mar'ati yutabbiruha wa yuwajjihuha wa ya'muruha fa tuti'u illa idza amaraha bi ma'siyatillah fala sumi'a lahu wa la ta'ata li annahu la ta'ata li makhluqin bi ma'siyatil khaliq. Nah, di situ jelaskan dalam
Syarafilus Shalihin gitu ya. Arijalu laki-laki keuangan itu pemimpin bagi perempuan. Yakni maksudnya apa? Maksudnya adalah sesungguhnya laki-laki ya, yaitu al-qayyimu itu ya memimpin ya, alladzi lahu yang mana bagi laki-laki itu al-amru itu apa? Memerintahkan ya. Al-mar'ati kepada suami, kepada istri, yudabbiruha mengatur istrinya, wa yuwajjihuha dan mengarahkan istrinya. Wa ya'muruha dan memerintahkan istrinya. Kemudian fatuti'u maka istrinya harus nurut gitu ya. Illa idza amaraha bi maksiatillah, kecuali kalau suaminya memerintahkan maksiat kepada Allah. Kalau suaminya lahu maka tak perlu didengar itu. Wala ta'ata dan tak perlu ditaati ya nahu. Sesungguhnya la ta'ata tidak ada ketaatan di makhlukin kepada makhluk di maksiatil khaliq ya, dalam kemaksiatan terhadap Allah. Intinya adalah bahwasanya al-rijalu qawwamuna 'alan nisa ya, laki-laki pemimpin bagi perempuan. Maksudnya adalah laki-laki itu mempunyai laki itu memerintahkan istrinya gitu ya, kemudian mengatur istrinya, kemudian mengarahkan, kamu harus ke sini loh Dik, kamu harus ke sana loh Dik gitu ya. Kemudian memerintahkan, minta tolong ini. Nah, kemudian suami istrinya ya wajib taat gitu ya, kecuali dalam hal-hal kemaksiatan. Nah, kalau suami memerintahkan hal kemaksiatan, maka nggak perlu didengar, nggak perlu ditaati, karena nggak ada ketaatan ya terhadap makhluk dalam hal kemaksiatan kepada Khaliq ya. Makhluk itu selain Khaliq itu Allah. Jadi selain Allah itu makhluk. Ayo gampang. Oke, berikutnya fadhailu mar'atin sholihatin ya. Bab berikutnya yaitu membahas tentang keutamaan dari perempuan sholihah. Mal ahaditsu fi fadhaili mar'atin sholihatin. Mana tunjukkan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan dari perempuan sholih. Mana hadis sholihah? Mana hadisnya? Ya. Al-jawabu ya kasiratun, banyak sekali hadisnya. Karena fi hadihi hiya zaujati di Abi Ahmad rahimahullah hadis awal sahifahna. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man razaqallahu imra'atan sholihatan maka a'anahu ala syatri dini." Ya. Ini sudah diulang, sudah dijelaskan kemarin. Barang siapa Allah memberi rezeki kepadanya perempuan sholihah, maka sungguh Allah telah menolong sebagian dari agamanya. Falyattaqillah, kemudian bertakwalah kepada Allah fisyat lisani, dalam separuh yang kedua. Separuh yang pertama apa tadi? Istri sholihah sudah tertolong setengah agamanya. Nah, setengah yang lain ya kamu taatlah kepada Allah. Rawahul Hakim diriwayatkan dari Imam Hakim dan disebutkannya. Itu keutamaan perempuan sholihah. Ya. Kemudian Afi Ihya Ulumuddin Al-Juzani Syaifah 22. Kemudian dijelaskan juga dalam kitab Ihya Ulumuddin dari Imam Ghazali ya. Wa hadza isyaratun ila anna fadilatahu li ajli taharruzi minal mukhalafati tahassunan minal fasadi maka anal mufsida idinil mar'i bil aghlab farjuhu wa batnuhu awan kafa bit taswiji ahaduha. Nah, dalam kita ayat yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali tadi ya, ini menunjukkan isyarat ya, menunjukkan isyarat hadis itu ya, hadis tadi ini menunjukkan bahwasanya keutamaan ya. Keutamaannya apa? Keutamaan dari itu adalah menjaga dari al-mukhalifah itu dari sesuatu yang berbeda, maksudnya yang melakukan hal maksiat gitu ya. Tahassunan, menjaga minal fasadi, dari perbuatan kerusakan. Fakaan al-mufsida, nah sesungguhnya perkara yang membuat rusak itu ya, bagi laki-laki itu, bagi agamanya laki-laki itu secara umum ada dua. Yang pertama adalah farjuha, kemaluannya. Yang kedua adalah batnuha, yaitu perutnya. Faqad kafa bitaswiji. Nah, ketika salah satunya sudah dipenuhi, yaitu apa? Farjuha, kemaluannya, maka yang lain kan tinggal dipenuhi gitu ya. Jadi ini intinya Al-Ghazali mau menjelaskan bahwasanya sumber dari kemaksiatan, itu ada dua. Yang pertama syahwatul farji, syahwatnya kemaluan, tubuh ya. Yang kedua syahwatul batn, yaitu lapar.
Orang korupsi cuma pengen apa? Cuma pengen perutnya kenyang doang kan? Ya. Orang mencuri cuma pengen perutnya kenyang. Nah itu kan syahwatul batni. Yang kedua apa? Kalau udah kenyang, kalau udah kaya bisa milih perempuan kan gitu. Itu syahwatul farji. Sehingga beliau merangkum kalau disimpulkan ya cuma dua syahwat itu, farji dan batni. Gitu ya. Nah kalau dengan menikah maka syahwatul farji terpenuhi kan? Nah, tinggal syahwatul batni, tinggal urusan perut. Urusan perut ya faliyataqillah ya, bertakwalah kepada Allah. Ya. Afil Hami wal Hasni Abdullah bin Muhammad Abi Bakar Al-Qurshi al-Juz awal Saifah 94 Sana Ibrahim bin Munzir Al-Hazani Qala Sana Zakaria bin Manzur Haddasani Abu Sulaiman An-Najari An Ya'la bin Munajjah. Nah ini tadi rawinya ya, udah gak usah saya bacakan hadisnya. Ini ceritanya begini. Anna rajulan, sesungguhnya laki-laki karena ada lahu bagi laki-laki itu atau mempunyai imro'atun sholihatun fi zaman Rasulullah SAW. Jadi ada seorang laki-laki gitu ya, dia mempunyai perempuan yang istri yang sholihah di waktu Nabi, jadi di zaman Nabi masih ada. Wa kanat imro'atun sholihatan. Wa kana idza dakhala 'alaiha, ketika ketika suaminya laki-laki itu ingin dakhala, ini bisa dimaknai bersetubuh. Ketika ingin menyetubuhnya, ingin bersetubuh kepadanya, qala, maka istrinya ngomong, marhaban bi sayyidiha wa sayyidi ahli baitiha. Selamat datang tuannya tadi, wa sayyidi ahli baitiha, dan tuannya ahli rumahnya itu. Ingkana hamuka, ketika ada hamuka itu tujuanmu li akhiratika, untuk akhiratmu, fazada maka semoga Allah akan menambahkan keduanya. Wa ingkana hamuka, ketika ada tujuanmu li akhirataka, untuk akhiratmu, fa innallaha, maka Allah saya rezukuka, akan memberikan rezeki kepadamu, wa yahsunu ilaika, dan akan memberikan kebaikan kepadamu. Baca ila Nabi. Jadi tadi ya, pas mau ini ya kepada istrinya, dia ngomong, istrinya ngomong, marhaban, selamat datang tuannya wasayyidi ahli baitiha, dan tuannya penghuni rumah. Ketika tadi ya, ketika tujuanmu itu untuk akhirat, semoga Allah memberikan tambahan kepadamu. Ketika tujuanmu untuk akhirat, semoga Allah memberikanmu rezeki dan memberikanmu kebaikan. Nah, karena kejadian itu, faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu datang sowan kepada Nabi. Fa'ahbaruhu, kemudian memberikan kabar ceritanya tadi ya, menceritakan ya. Setelah diceritakan, oleh Rasulullah bersabda, laha nisfu ajril mujahid, bagi istrimu itu setengah pahala dari orang yang jihad fisabilillah, di jalan Allah. Wahia amilun min amalillah. Wahia, dan dia istri itu amilun itu melakukan min amalillah, dari perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah. Ya, jadi ada ceritanya begitu. Nah, kemudian intinya perempuan ini sikap perempuan itu benar, dan dia diberikan pahala seperti setengahnya orang yang jihad di jalan Allah. Paham ya? Wah, termasuk keutamaan perempuan salihah kan? Apa? Ya diberikan pahala setengahnya orang yang jihad. Abu Ihya Ulumuddin Justani Shahifah 31 dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 31. Qala sallallahu alaihi wasallam, fadlatu ala adami bihaslatain kanat zaujatuhu aunan lahu al-ma'siyah. Ya. Nabi bersabda, sesungguhnya bahwasanya aku itu lebih utama daripada Nabi Adam. Rasul bilang begitu. Dalam dua hal. Apa? Istrinya Nabi Adam
itu membantu Nabi Adam dalam hal kemaksiatan. Maksudnya membantu menghindari maksiat. Gitu. Sedangkan wa azwaji a'wanun li ala ta'ah. Sedangkan istriku, istri Nabi itu membantu Nabi dalam hal ketaatan. Gitu. Ya apa contohnya? Ya seperti istrinya Nabi membantu dakwah, ya di hartanya untuk dakwah, gitu. Itu membantu ketaatan. Jadi membantu meninggalkan kemaksiatan daripada membantu melakukan ketaatan lebih baik membantu melakukan ketaatan kan. Maka syaitan. Adapun setannya Nabi Adam, kafir itu kafir. Dia yang menggoda Nabi Adam setan kafir gitu. Wa syaitani muslimun la ya'muru ila bi khairin. Nah, sedangkan setannya Nabi Muhammad itu Islam gitu ya. Dan tidak akan memerintahkan kepada keburukan gitu. Sehingga Nabi Muhammad tidak akan berbuat buruk yang membisi keburukan ke Adam. Karena Islam gitu loh setannya. Gitu kan. Setannya kita apa? Setiap hari berbuat buruk ya pasti nggak benar setan. Oke, paham ya? Wafi i'anan talibin li Abi Bakar bin Muhammad Syatro Ad-Dimyati Salis halaman 254 dalam kitab I'anan Talibin karangan Syekh Abu Bakar Muhammad Syatro. Ya, Ahraja al-Imam Ahmad menawarkan hadis Imam Ahmad wa Muslim dan Imam Muslim an Ibni Umar dari Ibni Umar. Ad-dunya kulluha mata'un. Dunia semuanya seisinya ini itu adalah harta benda. Wa khairu mata'iha al-mar'atu sholihatu. Sebaik-baiknya harta benda di dunia ini itu ya adalah istri sholihah. Jadi sholihah nomor 1. Gitu. Ini majaan Abi Amamah ma istafada al-mu'min ba'da taqwallah khairan lahu min zaujatin sholihatin. Ya, dari Ibnu Majah. Dari Ibnu Majah, dari Abi Amamah, ya, sesuatu ya, atau perbuatan yang memberikan faidah terhadap orang mukmin setelah takwa kepada Allah, sesuatu hal yang baik, yaitu adalah istri sholihah. Jadi setelah takwa kepada Allah, hal yang bermanfaat dan yang baik bagi orang mukmin apa? Yaitu istri sholihah. Biasa ya. In amaroha atau adhu, ketika kamu meminta tolong, menyuruhnya, maka dia akan taat. Wa in nadhara ilaiha sarrathu, ketika kamu memandangnya, maka akan membahagiakanmu. Wa in aqsam 'alaiha abarrathu, ketika dia kamu gilir, ya maksudnya kalau punya lebih dari satu, kan digilir, gitu kan? Malam ini siapa, malam ini siapa, gitu. Nah kalau dia istri sholihah, kalau dia digilir, ya dia gitu, dia akan berbakti, gitu ya. Wa in dhaba 'anha nasihathu, ketika kamu tidak ada, ya dia akan memberikan nasihat kepada dan dalam hal urusan dirinya. Nah, paham ya? Jadi itu dalam kitab I'anan Talibin. Jadi dunia ini itu harta benda, ya, yang paling baik adalah istri sholihah. Ya, setelah takwa kepada Allah yang paling baik bagi manusia apa? Istri sholihah. Wes pokoknya juara lah istri sholihah. Ya. Wa fil Hawil Kabir lil Mawardi juz tafsir halaman 597 dalam kitab Hawil Kabir Ibnu Mawardi juz 9 halaman 596. Wa qad rawa Ibnu Mubarak an Sa'id bin Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah. Ya, diriwayatkan dari Ibnu Mubarak dari Sa'id bin Abi Sa'id dari bapaknya dan dari Abu Hurairah. Qala, berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun, sebaik-baiknya perempuan adalah perempuan. Belum selesai. Idza nadharta ilaiha saratka. Ya, ketika kamu melihatnya dia akan membahagiakan. Wa idza amartaha atau atka, ketika kamu memerintahkan dia akan taat. Wa idza ghibta anha hafidatka,
Ketika kamu nggak ada, maka dia akan menjaga dirinya fi maliha wa nafsiha, dan menjaga hartanya dan menjaga dirinya. Nah, ini udah berulang-ulang kali ya. Biar hafal gitu kan. Oke. Habis zawajir an-iqtira fil kabair Ibnu Hajar juz 2 halaman 317 dalam kitab Zawajir ya. Wa Ibnu Hibban fi sahihi ya, dari Ibnu Hibban dalam sahihnya, idza shalat al-mar'atu khamsan, ketika perempuan salat 5 waktu ya, wa asanat farjah, dan dia menjaga kemaluannya ya, maksudnya tidak berzina, tidak berzina hanya kepada suaminya aja, wa ta'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya ya, dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'a, maka dia akan masuk surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Kan pintu surga ada banyak kan? Dia ingin masuk manapun bebas gitu ya. Golden ticket gitu ya. Bebas. Tapi syaratnya apa? Ya, syaratnya dia harus sholat 5 waktu, dia harus menjaga kemaluannya, tidak zina, dan dia taat kepada suaminya. 3 itu tipsnya. Kalau dia 3 malam itu, golden ticket ya ke surga. Bebas kalau masuk ke surga manapun. Ya. Sip. Udah belum? Ujian 8:30 ya? Siap. Kasihan ini. Oke, Hilyatul Auliya li Abi Naim Ahmad bin Abdullah Al-Asbahani juz awal halaman 287. Haddatsana Muhammad bin Ahmad bin Hasan, diceritakan dari Muhammad bin Ahmad bin Hasan. Haddatsana, diceritakan Bashar bin Musa, dari Bashar bin Musa. Haddatsana Abdullah bin Yazid Al-Qri, diceritakan dari Abdullah bin Qri. Haddatsana, diceritakan kepada aku Sa'ad bin Abi Ayyub. Haddatsani, menceritakan ini kepadaku Nu'man bin Amr bin Khalid an Husain bin Syafa. Qala kunna berkata, kita ada Husain bin Syafa. Julusan itu duduk ya, inda Abdullah bin Amr bin As ya. Kita duduk di hadapan Abdullah bin Amr bin As. Nah, kalau ain memro itu bacanya Umar. Ya. Kalau ain memro wawu, ini kan ain memro wawu, ya, bacanya Amr. Ya. Jadi beda. Amr bin As. Fa'aqbala tabi'in, kemudian tabi'in menghadap kepada Abdullah bin Amr bin As. Maka berkata Abdullah bin As, Ata telah datang kepada kalian semua A'rafu, orang yang paling tahu alaiha terhadap perempuan dan istri. Falamma jalasa, maka ketika duduk ya, tadi duduk, para tabi'in duduk. Qala, maka berkata lahu kepada tabi'in Abdullah bin Amr bin As ya, ahbarona ya, memberikan kabar karena kepada kita. Ukhbiru, aku memberikan kabar. Nah, aku akan memberikan kabar. Misalnya ya, memberikan kabar aku anil khairati, dari perkara yang baik asalasi yang 3, wasyarati, dan perkara yang buruk asalasi yang 3. Jadi Abdullah bin Amr bin As ya, memberikan kabar 3 perkara yang baik dan 3 perkara yang buruk. Qala na'am, berkata tapi tadi na'am yo. Al khairatu as-salasu al-lisanu as-sadduq. 3 perkara yang baik, yang pertama adalah al-lisanu as-sadduq, yaitu lisan yang berkata benar. Wa qalbun taqiyun, kedua hati yang selalu waspada. Wa mar'atun sholihatun, yang ketiga adalah istri perempuan sholihah. Nah, itu sesuatu yang baik itu ya, 1 mulut yang berkata benar, hati yang selalu waspada, dan perempuan sholihah. Wa syarratul as-salasu, adapun 3 perkara yang buruk apa? Ya kebalikannya.
negasinya ya. Lisanun kadzub, wa qalbun fajir, wa mar'atun su', ya. Lisan yang selalu berkata bohong, hati yang lancut, apa lancut? Jadi kalau maknanya orang Jawa lancut. Wa mar'atun su' dan perempuan yang buruk. Qala Abdullah qad qultu lakum, aku telah berkata kepada kalian. Ya. Oke, jadi 3 perkara yang baik di antaranya adalah wanita perempuan salihah. Yes, paham ya? Maqaul sahabah wal ulama fi fadhili imra'atin salihatin. Ya, tadi kan pertanyaannya mana sih hadis yang menunjukkan perempuan salihah, gitu kan? Tadi udah, hadisnya udah. Nah, sekarang adalah perkataan para sahabat dan perkataan para ulama. Levelnya di bawahnya. Hadis kan di atas, kemudian perkataan ulama dan sahabat di bawah, ya. Fi fadhili imra'atin salihatin yang menjelaskan perempuan salihah. Al-jawab huwa qawlu. Nah, kalau ini Umar ya, katanya Umar. Huwa qawlu Umar bin Khattab, ya ini dari Umar bin Khattab fi Ihya Ulumuddin juz tsani saifah 31. Itu dalam kitab yang dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin juz 2 halaman 31. Wa fi ba'd tafasir fi qoulihi ta'ala, di sebagian para tafsir ya dalam firman Allah Ta'ala, falanah iyan lahum hayatan thayyibah, ya, maka sungguh aku telah menghidupi kalian hayatan hidup thayyibatan yang baik. Qala az-zawju as-salihatu, ya, kata yaitu adalah apa? Istri yang salihah. Menghidupi dengan penghidupan yang baik itu ya dengan istri salihah, gitu ditafsirin begitu. Maka Umar bin Khattab berkata, Umar radhiyallahu anhu yaqulu ma'utiyal abdu ba'dal iman bila khairan min imra'atin shalihatin. Ya. Nah, Umar bin Khattab berkata gitu ya, masa sesuatu yang diberikan ya kepada hamba setelah iman, ya, apa? Yaitu adalah istri salihah. Jadi setelah hamba diberikan ya kebaikan setelah iman itu apa? Istri salihah. Fa inna minhunna ghaniman la yuhdad. Sesungguhnya minhunna dalam berdiri perempuan ghaniman itu apa? Ini ghaniman itu harta rampasan ya. La yuhdad yang tidak dicela. Artinya baik. Minhunna dan dari perempuan itu hilalan itu adalah belenggu ya. La yufda yang tidak dapat ditebus. Nah, artinya ini menunjukkan bahwasanya perempuan salihah itu sangat berharga. Kedudukannya setelah iman, kebaikan setelah iman. Wa qawlu la yahdi ayyu'tada anhu bi'ata'in. Ya, kata la yahdi tadi perkataan Sayyidina Umar itu adalah ayyu'tada itu diberikan dikasih kasih sayang ya. Anhu darinya bi'ata'in dari pemberian. Dan itu tadi perkataan Sayyidina Umar. Wa qawla Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais al-Baghdadi al-Amwa al-Bushri al-Qurshi al-Ma'ruf bi Ibni Abi Dunya, ya, atau yang dikenal dengan, dan ada perkataan Abu Bakar Abdullah bin Muhammad bin Ubaid bin Sufyan bin Qais al-Baghdadi al-Amwa al-Bushri atau yang dikenal dengan Ibni Abi Dunya di Islahil Mal, dalam Islahil Mal, an Abi Ishaq Asy-Syaibani, dari Abi Ishaq Asy-Syaibani. Qala Sa'ad bin Abi Waqqas, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu sa'ad 3 perkara yang beruntung. Salah satu saqawatun dan 3 perkara yang tidak beruntung. Fa'ama Sa'ad itu ada pun yang beruntung. Apa itu perkara yang beruntung? 3. Famru'atun sholihatun mu'atiyatun, yaitu perempuan sholihah mu'atiyatun yang cocok, yang match, yang serasi dengan suami. Wadabatun ta'dibuka min ashabika haitsu ahbab. Yang kedua adalah hewan ternak, bisa tumpang, bisa kuda dan semacamnya, atau ruminansia.
Apa bisa dimulai ruminansia? Ruminansia kan pengawapia, ya kayak kambing, kemudian kuda, kemudian apa lagi sapi. Itu ruminansia bahasa sains. Kalau ya tadi yang kedua adalah hewan ternak atau ruminansia punya kamu, punya kalian, yang mana kalau kamu menitipkan kepada temanmu itu bisa dititipkan ke temannya. Yang kedua, yang ketiga adalah pemaskan wasiun kasirul murafiq. Yang ketiga adalah rumah yang luas, ya, yang di situ adalah punya banyak teman. Ya, di lingkungannya ada banyak teman. Ini tiga perkara yang baik. Jadi menurut saat yang kedua kos, satu istri solihah, yang kedua kalau kita punya ternak, gitu ya, itu bisa dititipkan kepada teman kita. Yang ketiga adalah punya rumah yang luas, yang di sekelilingnya punya banyak teman. Itu keberuntungan ya. Misalnya kita punya rumah terus sempit, udah sempit, rumahnya sempit, nggak punya tetangga, itu kan sedih sebenarnya. Nah, kalian punya rumah luas, habis itu teman-temannya banyak, tetangganya banyak, itu sangat suka. Dan itu terbukti di kampung ya, di desa. Di kota kan, coba ya di kota. Coba ada nggak orang di kota punya rumah seluas di desa? Jarang sekali. Lihat perumahan misalkan, berapa kali berapa? Udah sampingnya udah rumah lagi, sampingnya udah rumah lagi. Udah gitu hidupnya individual, tidak kayak di kampung. Di kampung coba, hampir orang satu kampung kita kenal, iya. Coba kalau orang satu komplek, misalnya Pakuan Regency, apa nggak orang satu Pakuan? Nggak hafal. Kalau di kampung hafal semua. Orang satu kampung hafal. Itu termasuk keberuntungan itu. Artinya hidup di kampung lebih nikmat daripada di kota. Ya, rumahnya luas, tetangganya banyak. Ya banyak tetangganya sih. Tapi kan nggak saling mengenal gitu. Nah itu berbahagialah bagi yang pernah hidup di kampung. Ya termasuk saya pernah dulu di kampung dari desa. Sudah. Dan biasanya di desa itu ya pendidikan agamanya itu ya baik. Saya termasuk orang yang beruntung karena di desa saya dulu ada sekolah diniyah, madrasah diniyah ya. Itu dari ibaratnya dari SD sampai aliyah sampai SMA. Ya beruntung sekali. Pengajian juga banyak. Maka beruntunglah kalian yang hidup di kampung atau yang hidup di pondok yang di situ banyak pendidikan agama. Sedih sekali kalau kita di kota hidupnya nggak punya banyak tetangga, di situ pendidikan agamanya kurang. Saya sedih sekali ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi 3 perkara yang baik ya. Kemudian 3 perkara yang buruk atau yang tidak beruntung. Apa? Yang pertama adalah famro'atun sayyi'atul khulqi. Yang pertama adalah perempuan yang buruk tingkah lakunya, perempuan yang buruk akhlaknya. Yang kedua, dabatun su', punya peliharaan tapi nggak benar. Ya. Ada yang punya peliharaan? Putri ya? Nanti tidurnya apa? Mana tadi? Arata an tulhiqo ashabaka an abadka wa in taraktaha khallafatka min ashabika. Ya, itu kalau punya hewan. Kalau tadi kan nurut ya, dititipin bisa. Nah sekarang itu punya hewan buruk sekali. Kalau kamu pengen nitipin ya ke temenmu, dia nyusahin, entah kabur lah, entah apa gitu ya. Kemudian kalau kamu tinggal ya, kalau kamu ingin meninggalkan itu, maka dia kabur gitu ya. Dia kabur dari temanmu. Ya itu salah. Ini punya hewan peliharaan, sapi, kambing, domba atau apapun atau ruminansia yang lain. Kamu titipin ke temanmu nggak bisa, kamu tinggalin dia malah kabur, nah, juga termasuk perkara yang tidak beruntung. Yang ketiga, wamaskarun doyikun qalilul murafiq, kebalikan ya. Yang ketiga punya rumah sempit, tangannya dikit, nggak kenal, nah, termasuk perkara yang tidak beruntung. Lanjut. Wa qala Ummul Lais fi ittihafil qari Fitrul Bukhari al-Jusani halaman 12. Apa isinya? Anal mar'ata
fitnatul kabirun. Ya. Sesungguhnya perempuan itu merupakan fitnah yang besar. Ya. Jadi perempuan itu fitnah yang besar. Wa kam min hurubin qomat sababaha imro'ah. Banyak sekali peperangan di dunia ini. Itu disebabkan karena perempuan. Banyak loh orang berantem gara-gara perempuan. Oh yo anu pacar, oh yo anu bojo, mas macam-macam ada aja. Gara-gara itu dengan perempuan juga salah satunya penyebabnya. Wa kam min buyutin harifat bisababi imro'ah. Banyak juga rumah tangga yang rusak gara-gara perempuan. Entah perempuannya selingkuh, entah perempuannya apa, macam-macam lah pokoknya. Ya. Makanya itu disebut fitnah. Kemudian wa kam min syururin hasalat bisababi imro'ah. Banyak juga keburukan-keburukan yang disebabkan oleh perempuan. Wa kam min akhir sholihin daya'athu imro'ah fi nafsi. Banyak juga punya adalah laki soleh tapi dia disusahin sama istrinya. Ya. Misalkan nih ada orang pintar ngaji gitu ya, punya istri. Banyak juga istrinya tuh nyusahin, mas ngaji aja gak pernah kerja. Ada yang gitu. Dan itu banyak. Ya. Wa fi nafsil waqti, tapi di sisi lain selain tadi wanita itu fitnah yang besar, fitnatul kabirah. Juga apa? Kamin imro'atin solihatin harakat al-alim il khair fa'anja'allahu imro'ah solihah khairu mada'id lirijal. Ya. Tapi di sisi lain banyak kok perempuan yang solihah yang dia bisa menggerakkan orang-orang alim untuk berbuat baik gitu ya. Jadi misalkan ada orang pintar ngaji, punya istrinya dorong, ayo mas ngaji terus, mas ngaji terus. Amin. Jadi selain fitnah kabirah, juga perempuan juga bisa menyebabkan orang ahli agama berbuat baik. Ya, makanya Allah menjadikan perempuan itu sebagai harta benda, harta yang paling baik yang dimiliki oleh laki-laki. Dan ini bab berikutnya itu adalah membahas tentang bahwasanya perempuan yang solihah itu sebagai pondasi terhadap kesempurnaan rumah tangga, ya. Dan juga membahas tentang bahwasanya istri itu harus jangan banyak ngomong, gitu ya, gak usah banyak ngomong terhadap tetangganya, dan juga menjelaskan tentang istri nggak boleh berkhianat kepada suami, dan juga menjelaskan istri itu harus bersedia, ya, harus siap sedia kalau suaminya minta jatah, gitu ya. Dan dalam soal karena ujian ya, biasanya kita selesai jam 9 tapi setengah 9 sudah kita selesaikan. Semoga yang ujian termasuk saya. Semoga ujiannya lancar. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab wal muwaffiq ila aqwamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya shalli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli amrin minal awali muhtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana bil lana kama ya wasi'al karami ya rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.